Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ardia Farikah, NIM 195221300, Deviana Widinandi, NIM 195221255, dan Alivia Salmadiva, NIM 195221298 akan mempresentasikan tentang kertas kerja pemeriksaan, audit plan, audit program, audit prosedurs, audit teknik, risiko audit, dan materialitas. Kertas kerja pemeriksaan atau auditing working papers adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari yang pertama, pihak klien. Berkas yang berasal dari pihak klien itu misalnya neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Yang kedua, berasal dari analisis yang dibuat oleh auditor, misalnya berita acara kas opnam, pemahaman dan evaluasi internal kontrol, analisis penarikan aset tetap, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, working balance sheet, working profit and loss, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit, dan manajemen letter. Yang ketiga, berasal dari pihak ketiga, yaitu contohnya piutang, liabilitas dari bank, dan dari penasihat hukum perusahaan. Tujuan kertas kerja pemeriksaan. Terdapat 5 tujuan disusunnya kertas kerja pemeriksaan, yaitu yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja. Yang kedua adalah sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Dalam kertas kerja harus terlihat bahwa apa yang diatur oleh SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor. Yang ketiga adalah sebagai referensi dalam hal ada pernyataan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. Jika kertas kerja pemeriksaan lengkap, pertanyaan apapun yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Yang kelima adalah sebagai pegangan untuk audit di tahun berikutnya. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, berkas tahun berjalan atau current file, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara kas opnam, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, dan rincian biaya. Yang kedua adalah berkas permanen atau permanent file, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya akta pendirian, buku pedoman akuntansi, kontrak, dan notulen rapat. Yang ketiga adalah berkas surat menyurat atau correspondent file, berisi korespondensi dengan klien, berupa surat menyurat, faksi maile, email, dan lain-lain. Kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, harus dipenuhi oleh kriteria-kriteria berikut ini. 1. Kertas kerja pemeriksaan harus memiliki tujuan. 2. Harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan karena membuang-buang waktu dan dapat salah menyalin. 3. Harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus indeks atau cross index. Yang kelima, harus diparaf orang yang membuat dan mereview papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. 6. Semua pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. 7. Pada kertas pemeriksaan harus mencantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, dan kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. 8. Hal-hal tambahan seperti kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih, kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca, bahasa yang digunakan harus baik, dan jangan memfotokopi data dari klien tanpa diberi penjelasan. Yang kesembilan, di bagian muka kertas kerja harus diberi daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan, serta contoh paraf seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut.
saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Yang kedua, walaupun kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, tetapi kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Ketiga, bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan baru, bisa diberikan atas persetujuan dari klien yang bersangkutan. Yang keempat, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu minimal 5 tahun. Working balance sheet dan working profit and loss. Working balance sheet dan working profit loss berisi angka-angka per book, audit adjustment, saldo per audit yang nantinya akan merupakan angka-angka di laporan posisi keuangan dan laba rugi yang sudah diaudit, serta saldo tahun lalu. Setiap angka yang tercantum di WBS dan WPL akan didukung oleh angka-angka dalam top schedule. Untuk itu, WBS dan WPL dengan top schedule harus dilakukan cross index. WBS biasanya terbagi atas WBS untuk pos-pos aset dan WBS untuk pos-pos pasifa, sedangkan WPL berisi pos-pos laba rugi. Selanjutnya, top schedule dan supporting schedule. Angka-angka dalam top schedule akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Untuk itu, antara top schedule dan supporting schedule harus dilakukan cross index. Top schedule harus akan memperlihatkan saldo per book yang bersumber dari trial balance klien, audit adjustment, saldo per audit, serta saldo tahun lalu yang bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Dalam top schedule biasanya dicantumkan kesimpulan atas pos yang bersangkutan, sifat perkiraan prosedur audit yang dilakukan, beserta tick mark audit adjustment yang diusulkan auditor dan diterima klien harus tercantum di supporting schedule. Di semua top schedule dan supporting schedule harus dicantumkan index working paper. Selanjutnya, audit plan atau perencanaan pemeriksaan. Perencanaan audit yang baik mempunyai beberapa manfaat, antara lain membantu auditor untuk memberikan perhatian yang tepat antara area yang penting dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan, sifat luas dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas satuan usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Selanjutnya, tujuan planning adalah untuk menentukan jumlah dan tipe bukti audit dan penelaahan yang diperlukan untuk memberikan auditor keyakinan bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan audit plan yaitu yang pertama, dapatkan pemahaman tentang entitas dari lingkungannya termasuk internal kontrolnya. Yang kedua, tetapkan resiko salah saji material dari laporan keuangan. Yang ketiga, tentukan materiality. Yang keempat, buat planning memorandum dan audit program yang berisi respon auditor terhadap resiko yang diidentifikasi. Selanjutnya, isi audit plan mencakup satu, hal-hal yang mengenai klien yaitu bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, faksi mail, dan lain-lain. Kedua, status hukum perusahaan. Yang ketiga, accounting policy atau kebijakan akuntansi. Yang keempat itu laporan posisi keuangan atau neraca komparatif dan perbandingan penjualan laba rugi tahun lalu dan sekarang. Perbandingan antara laporan posisi keuangan neraca tahun lalu dan laporan posisi keuangan neraca tahun sekarang atau bulan terakhir tahun sekarang akan diperoleh gambaran mengenai ukuran besar kecilnya perusahaan. Selanjutnya itu client control. Dan selanjutnya accounting, auditing, dan tax problem. Accounting problem itu menyangkut perubahan metode pencatatan dari manual ke komputer, revaluasi fixed asset, dan perubahan metode atau tarif penyusutan. Auditing problem itu menyangkut hasil konfirmasi tahun lalu tidak memuaskan atau perubahan accounting policy.
Selanjutnya itu tax problem yang menyangkut mengenai restitusi kekurangan atau penyetoran dan adanya dua pembukuan di dalam perusahaan. Yang kedua itu hal-hal yang mempengaruhi klien, bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar, antara lain Business News atau Ekonomi Keuangan Indonesia. Yang ketiga, rencana kerja auditor yang menyangkut pertama itu Stefani, yang kedua itu waktu pemeriksaan, yang ketiga jenis jasa yang diberikan, yang keempat bantuan-bantuan yang dapat diberikan klien, dan yang terakhir itu ada time schedule. Kemudian yang selanjutnya audit program. Setelah menyusun audit plan, sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program harus menjelaskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Audit program yang baik harus mencantumkan yang pertama, tujuan pemeriksaan, yang kedua, prosedur audit yang dijalankan, yang ketiga, kesimpulan pemeriksaan. Sebagian KAP menggunakan audit program yang sudah distandarisasi dan digunakan setiap kliennya. Sebagian lagi menggunakan audit program yang disusun sesuai kondisi dan situasi perusahaan atau tailor-made. Akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substantive test. Audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab atau inquiry, dan lain-lain. Risiko audit dan materialitas. Kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Risiko audit terdiri dari yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian terkait. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.